Febriana. Sebelum kita memulai proses pembelajaran berlangsung, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pada materi, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Abdi Nafi Asyidik, Ahmad Jamaluddin, Ahmad Yani, Adinda Putri Widya Duyanti, Aftiar Gufti Afnaf, Andi Al-Fahmi Normansyah, Andriani Citra Pratini, Aulia Gita Jahyani Tias, Chelsea Gabriel Effendi, Dani Saputra, Dea Amelia Febriana, Enneli Saputra, Fajar Saputra, Firma Widya, Ica Javida Ferdias, Mas Gali Palung Mukti, dan Muhammad Khairi, Muhammad Rizky Adi Firhansyah, Muhammad Surya Wahyu, dan yang terakhir ada Muhammad Zaidan Rizky Hadi. Semua hadir. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi multimedia interaktif. Namun pada materi pokok, format penyajian multimedia interaktif dan komponen-komponen multimedia interaktif, yaitu format penyajian. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik mampu mengetahui serta memahami format-format penyajian multimedia interaktif serta mengetahui komponen-komponen yang ada dalam multimedia interaktif. Untuk materi sudah Ibu saya kirim di grup, silakan cermati baik-baik. Di sini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama kita akan membahas tentang format penyajian multimedia interaktif. Dalam format penyajian interaktif yaitu yang pertama ada format tutorial. Format tutorial ini pada saat menyampaikan materi dilakukan secara tutorial. Layaknya tutorial yang digunakan guru atau instruktur, informasi yang diberikan materi pada suatu konsep yang disajikan dengan teks, gambar, baik diam maupun gambar gerak dan grafik. Kemudian pada bagian akhir akan diberikan serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemahaman peserta didik pada materi yang sudah disampaikan melalui multimedia interaktif format tutorial. Dan yang kedua yaitu terdapat format penyajian deal and practice. Deal and practice ini format sajian bertujuan untuk melatih peserta didik sehingga mempunyai kemahiran dalam suatu keterampilan atau dapat memperkuat penguasaan terhadap suatu materi. Dalam program ini terdapat serangkaian pertanyaan, namun serangkaian pertanyaan tersebut ditampilkan secara acak sehingga tidak urut. Sehingga setiap digunakan maka soal atau serangkaian pertanyaan tersebut akan selalu berbeda atau tidak dalam kombinasi yang berbeda. Pada bagian akhir, peserta didik bisa melihat skor akhir yang telah dicapai, berguna sebagai indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam memecahkan serangkaian pertanyaan tersebut. Dan yang format ketiga yaitu adalah format simulasi. Format sajian simulasi ini dalam multimedia interaktif menyamai proses dinamis yang terjadi pada dunia nyata. Dasar dari format ini yaitu memberikan pengalaman langsung dalam peserta didik serta pengalaman langsung terhadap masalah dunia, biasanya berhubungan dengan suatu resiko. Dan yang keempat yaitu ada format penyajian percobaan dan eksperimen. Pada format penyajian dan eksperimen ini mirip dengan format simulasi, namun lebih menunjukkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimen atau seperti itu, yang bersifat eksperimen. Seperti kegiatan praktikum di laboratorium. Dalam program multimedia interaktif ini menyajikan serangkaian peralatan dan bahan. Kemudian peserta didik dapat melakukan percobaan dan eksperimen sesuai dengan petunjuk program yang ada dalam menu multimedia interaktif, dan yang kemudian dapat mengembangkan eksperimen-eksperimen lain berdasarkan petunjuk yang sudah disediakan dalam program multimedia interaktif tersebut. Dan pada akhirnya diharapkan peserta didik dapat menjelaskan suatu konsep atau fenomena tertentu berdasarkan eksperimen yang telah
mereka lakukan secara maya. Dan yang kelima, terdapat format penyajian permainan. Dalam format penyajian permainan ini, dalam proses pembelajaran diharapkan peserta didik menjadi aktivitas belajar sambil bermain. Jadi dalam format penyajian ini dirasakan di mana peserta didik belajar sambil bermain. Dengan begitu peserta didik tidak berasa bahwa mereka sesungguhnya dalam keadaan belajar, karena format ini telah didesain dalam bentuk bermain. Dan materi yang selanjutnya yaitu ada komponen multimedia interaktif. Komponen multimedia interaktif yaitu yang pertama ada teks. Teks merupakan suatu kombinasi huruf yang membentuk suatu kata atau kalimat yang dapat menjelaskan suatu maksud atau materi pembelajaran yang dapat dipahami oleh guru yang membacanya. Teks yang digunakan untuk menjelaskan gambar. Penggunaan teks pada multimedia perlu memperhatikan penggunaan jenis huruf ya, kayak seperti yang materi minggu lalu, tipografi, jenis huruf maupun ukuran huruf dan style huruf. Style huruf kayak warna di warna bold maupun italik. Dan yang kedua yaitu ada grafik. Grafik merupakan komponen penting dalam multimedia interaktif. Grafik berarti juga gambar. Gambar merupakan sarana yang tepat untuk menyajikan informasi, apalagi dalam saat berorientasi pada gambar yang bentuknya visual atau visual oriented. Dan yang ketiga yaitu ada gambar. Elemen gambar digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu dengan lebih jelasnya lagi. Gambar dapat digunakan dalam presentasi atau penyajian multimedia karena lebih menarik perhatian, dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks. Gambar dapat meringkas data yang kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Gambar juga dapat berfungsi sebagai icon yang bila dipadukan dengan teks merupakan opsi atau pilihan yang bisa dilakukan. Gambar dimanfaatkan antara lain untuk membuat basis data yang efektif dan mudah ditampilkan dalam multimedia interaktif. Ada elemen selanjutnya yaitu ada video. Video pada dasarnya adalah alat atau media yang dapat menunjukkan simulasi benda nyata. Video merupakan sebagai media digital menunjukkan susunan atau urutan-urutan gambar bergerak dan dapat memberikan ilusi atau fantasi. Video juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang menarik secara langsung dan efektif. Video pada multimedia interaktif digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan atau aksi atau proses. Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia interaktif. Dan selanjutnya ada komponen animasi. Animasi merupakan suatu tampilan yang menggabungkan antara media, teks, gambar, dan suara dalam suatu aktivitas pergerakan. Animasi merupakan sebagai satu teknologi yang menjadikan gambar yang diam menjadi gerak. Yang kelihatan seolah-olah gambar tersebut itu hidup dan dapat bergerak, bereaksi, dan berkata. Dalam multimedia interaktif ini, animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar. Animasi digunakan untuk menjelaskan dan mensimulasikan suatu yang sulit dilakukan dengan video. Dan selanjutnya ada elemen audio. Audio di sini didefinisikan sebagai macam-macam dalam bentuk digital seperti suara, musik, narasi maupun suara manusia yang bisa didengarkan untuk keperluan suara latar atau background, penyampaian pesan suka maupun duka, sedih, semangat, dan macam-macam yang disesuaikan dalam kondisi dan situasi. Di sisi lain, audio juga dapat meningkatkan daya ingat serta bisa membantu bagi pengguna yang memiliki kelemahan daya penglihatan. Penggunaan suara pada multimedia dapat berupa narasi, lagu maupun sound effect maupun suara manusia. Biasanya narasi ditampilkan bersama-sama dengan foto atau teks untuk memperjelas informasi yang akan disampaikan. Jika personel komputer atau PC multimedia tanpa bunyi, maka bukan multimedia
maka yang tersebut bukan namanya multimedia, melainkan hanya disebut sebagai unmedia. Bunyi dapat ditambahkan multimedia melalui suara, musik atau efek-efek suara lainnya. Dan selanjutnya ada elemen interaktivitas. Interaktivitas ini elemen yang sangat penting dalam multimedia interaktif. Elemen lain seperti teks, suara, video, dan foto dapat disampaikan di media lain seperti TV dan VCD player. Tetapi elemen interaktif hanya dapat ditampilkan dalam komputer. Elemen ini sangat memanfaatkan kemampuan komputer sepenuhnya. Aspek interaktif pada multimedia dapat berupa navigasi, simulasi, permainan, dan latihan. Apabila dalam suatu aplikasi multimedia, pengguna multimedia interaktif diberikan suatu kemampuan untuk mengontrol elemen-elemen yang ada, maka multimedia itu disebut dengan interaktif multimedia. Apabila dalam aplikasi multimedia disediakan struktur dari elemen yang terhubung dapat dikendalikan oleh pengguna, maka interaktif multimedia tersebut menjadi hipermedia. Sudah Ibu jelaskan mengenai format penyajian multimedia interaktif dan komponen-komponen ilmu multimedia interaktif. Apabila ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Apabila tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberi suatu tugas, yaitu bentuknya tugasnya itu tugas individu. Tugasnya itu Ibu akan memberi sebuah produk multimedia interaktif. Tugasnya nanti kalian akan mengamati multimedia interaktif tersebut. Nah, dalam multimedia interaktif tersebut kalian bisa menentukan dalam multimedia interaktif itu format penyajiannya seperti apa, atau format penyajian simulasi, drill and practice maupun tutorial atau gambar atau permainan. Kalian bisa menentukan itu bentuk penyajian seperti apa, serta di dalam multimedia interaktif tersebut terdapat komponen-komponen apa saja yang dapat menunjang dalam multimedia interaktif tersebut. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita menyimpulkan materi multimedia interaktif. Materi pokok yaitu yang pertama ada format penyajian multimedia interaktif. Terdapat format tutorial, drill and practice, simulasi, percobaan dan eksperimen, dan ada permainan. Dan untuk komponen multimedia interaktif yaitu teks, grafik, gambar, audio, video, animasi, dan interaktivitas. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.